Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa kembali teman-teman di channel Bawah Online. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi video arsitektur atau kerangka CMS Joomla. Bagaimana kerangka Joomla itu berjalan? CMS Joomla termasuk generasi Joomla 4 adalah merupakan aplikasi web berbasis MVC atau Model View Controller. Pada tutorial Joomla 4 ini kita akan membahas dan belajar tentang mode arsitektur dari CMS Joomla tersebut. Jangan membayangkan untuk belajar arsitektur bangunan ya sobat Bawah Online Channel. Sebuah aplikasi web Joomla yang lengkap. Mereka terdiri dari 1 database, 2 Joomla framework, 3 komponen, 4 modules, 5 plugin, 6 template, 7 web browser. Mari kita bahas satu persatu dari 7 kerangka CMS Joomla tersebut. Sehingga dengan begitu ketika akan membuat website atau blog menggunakan CMS Joomla, sobat tahu arsitektur dari CMS Joomla tersebut. Dan ketika mengalami masalah pada web Joomla, sobat tahu kira-kira di mana letak salahnya sehingga akan cepat memperbaiki dari error dari website Joomla yang kalian miliki. Kerangka CMS Joomla yang pertama yaitu database. Database adalah tempat menyimpan sekumpulan data yang bisa ditampilkan, diubah, diatur dengan berbagai cara yang teman-teman Bawah Online Channel inginkan. Ada banyak database diantaranya MySQL, MariaDB, MongoDB, ProSQL, dan lain sebagainya. Fungsi dari database CMS Joomla termasuk juga pada Joomla 4 yang sedang Bawah Online Channel bahas saat ini, menyimpan informasi yang berkaitan dengan user atau pengguna CMS Joomla, konten, dan masih banyak data lagi yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi web berbasis Joomla tersebut. Database Joomla tersebut juga menyimpan informasi administrasi untuk mengatur website Joomla. Dengan menggunakan database tersebut akan memaksimalkan fleksibilitas dan kecocokan serta memperluas manfaat penggunaan aplikasi web dengan CMS Joomla untuk digunakan sebagai aplikasi web sesuai dengan keinginan developer web Joomla. Arsitektur yang kedua yaitu Joomla Framework. Joomla Framework adalah koleksi dari open source software di mana CMS Joomla menggunakan lisensi open source juga. Joomla Framework bisa dikembangkan lebih fleksibel dan memecah framework ke dalam single paket modular yang mana akan membantu setiap paket dikembangkan lebih mudah lagi. Kerangka dari CMS Joomla yang ketiga yaitu komponen. Komponen dianggap sebagai aplikasi mini pada CMS Joomla. Komponen sendiri terdiri dari 2 bagian yaitu bagian administrator dan bagian website. Setiap kali halaman Joomla dimuat, komponen dipanggil untuk merender isi halaman utama. Bagian administrator mengelola berbagai aspek dari komponen dan bagian situs untuk membantu merender halaman saat permintaan dibuat oleh pengunjung website. Komponen adalah unit fungsional utama dari CMS Joomla. Kerangka yang keempat yaitu modul. Modul adalah ekstensi yang digunakan untuk merender halaman CMS Joomla. Modul Joomla juga digunakan untuk menampilkan data baru dari komponen Joomla.
Modul jumlah sering terlihat seperti kotak. Sebagai contoh, login modul jumlah. Sebelum kita masuk ke dalam website jumlah, di halaman administrator jumlah, modul dikelola oleh manajer modul. Modul juga menampilkan konten dan gambar saat modul ditautkan ke komponen jumlah. Kerangka yang kelima yaitu plugin. Plugin itu semacam ekstensi jumlah yang sangat fleksibel dan kuat untuk memperluas fungsi jumlah framework. Plugin CMS jumlah sendiri terdiri dari sedikit kode yang digunakan untuk mengeksekusi event tertentu pada CMS jumlah. Plugin biasanya digunakan untuk memformat keluaran dari komponen atau modul ketika halaman jumlah dikembangkan. Kerangka atau arsitektur CMS jumlah yang keenam yaitu template. Template jumlah termasuk juga pada jumlah. 4. Menentukan tampilan website jumlah. Ada dua jenis template yang digunakan yaitu front-end template dan back-end template. Template back-end digunakan untuk mengontrol fungsi oleh administrator jumlah. Sedangkan template front-end digunakan untuk menyajikan konten web kepada pengguna. Karena CMS jumlah merupakan CMS open source, maka template jumlah mudah dibuat, diubah, dan disesuaikan dengan pemilik website berbasis CMS jumlah. Template memberikan fleksibilitas yang maksimal untuk memaksimalkan tampilan website jumlah. Arsitektur CMS jumlah yang ketujuh yaitu web browser. Web browser atau peramban web adalah penghubung antara server dan klien di mana pengguna bisa berinteraksi dengan server website. Web browser memberikan dan menyajikan halaman kepada pengunjung website. Interaksi dan komunikasi antara klien dan server tersebut salah satunya melalui HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Contoh web browser untuk mengakses server website CMS jumlah tersebut seperti Mozilla Web Browser, Google Chrome, Opera, Safari, dan masih banyak web browser yang lain yang bisa sobat bawah online gunakan. Itulah tadi 7 arsitektur atau kerangka dari database, jumlah framework, komponen, modul, plugin, template, dan web browser yang saling berkaitan satu sama lain sehingga pada akhirnya kita bisa mengakses website berbasis CMS jumlah tersebut. Harapan dari video arsitektur jumlah ini terutama bagi sobat yang ingin terjun ke dalam developer web, khususnya yang ingin mendalami CMS jumlah dan menjadikan CMS jumlah sebagai fokus aktivitas saat ini, dapat membantu untuk memahami bagaimana CMS jumlah itu bekerja, sehingga dengan begitu kita akan mudah untuk mengatur dan menampilkan konten web berbasis jumlah yang kita miliki kepada pengunjung. Apabila teman-teman merasa bahwa video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol jempol. Dan apabila ingin bertanya atau berkomentar, silahkan menuliskannya pada kolom komentar yang ada di bawah. Dan apabila ingin mengetahui video terbaru, jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan yang ada di samping channel. Terima kasih.